92,5 Maestro FM House with the Sound. Ketulusan hanya dimiliki oleh orang-orang yang rendah hati. Halo Sobat Maestro, kembali kita berjumpa di program kesayangan kita. Di mana lagi kau bukan di Maestro You Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda. Kenapa tidak? Yeay. Halo Kak Jo. Halo Kak Jo. Sudah semangat ya di kali ini pastinya. Oh iya dong, harus. Untuk membawa program acara kesayangan kita Iya, ini pasti, ya. pasti. Berbicara tadi di tagline awal tentang ketulusan. Kita Yes. juga begitu tulus ya Kak Jo ya. Iya. Hari ini bersemangat sekali ingin memberikan terbaik, memberikan semangat untuk seluruh Sobat Maestro juga supaya dapat terinspirasi Betul pastinya. banget. Dimana kita siap menghadirkan narasumber anak muda yang Yes. luar biasa. Setiap minggunya berbeda. Memang tapi berbeda tapi tidak kalah kualitas. Setiap Betul, minggu betul. selalu luar biasa Kak Jo Yes, ya. pastinya. Dan itu mengingatkan kita juga bahwa kita jangan pernah membatasi belajar seperti tagline kita ya. Benar. Nah. Karena dari anak muda juga kita bisa banyak dapetin pelajaran ya. Itu dia ya. Jadi kita selalu kenyang dengan namanya pelajaran di program kesayangan ini Iya, ya. benar. Nah, buat Sobat Maestro yang mau ikutin kita dengan gambar yang lebih lengkap lagi, nggak cuma suara tapi dengan visual, Yes. bisa bergabung juga loh di YouTube kita ya. Ya. Ada di Maestro Radio Bandung. Saat nanti ditayangkan, saat ini didengarkan juga, bisa didengarkan lagi, bisa dilihat lagi di YouTube Betul, kita betul. ya. Terus diulang-ulang ya. Iya, jangan lupa di subscribe juga ya supaya banget. bisa tidak ketinggalan program-program dari Betul. Maestro juga ya. Yuk langsung Kak Jo, hari ini kita akan mulai berbincang-bincang dengan narasumber kita. boleh Kak Jo yang banget. kenalin dulu narasumber kita. Oke, halo. Malu-malu sekali narasumber kita di pagi hari Padahal ini ya. gue udah yang kayak gitu menggebu ya Oh, padahal ya. oke. Kita ulang Kita- lagi ya, coba. Coba Kak Jo dong. Oh, Kak Jo Halo, mungkin gitu. lebih bersemangat kalau menyapa gitu ya. Halo. Sama kan? Sama tetap aja ya. Oh, Kak Jo tetap sama, tapi semoga setelah beberapa menit ke depan kita berbincang lebih semangat lagi gitu ya. Bisa yuk, bisa yuk. Yuk, tidak kenal tidak sayang katanya. Betul. Yuk supaya sayang dan disayang oleh seluruh Sobat Maestro juga ya. Kenalin dulu namanya dong, dengan siapa nih kita berbincang-bincang di hari ini. Halo, aku Vivian. Nama lengkapnya nih Iya, Vivian. cuma Vivian doang kayaknya. Vivian Lucia. Vivian Lucia Utama. Utama. Wow. Aku baru tahu loh. Baru tahu ya? Oke, coba langsung kita tanya deh ya. Kan ada 3 suku kata dari kata Vivian. Tahu nggak Vivian arti nama kamu sendiri itu apa? Jadilah garam dan terang dunia. Jadilah garam dan terang dunia. Itu dari Viviannya atau Vivian dan Lucianya? Vivian dan Lucia. Oh, itu dari bahasa Latin atau jadi bahasa apa? Kurang tahu. Kurang tahu, tapi sempat nanya ke orang Sempat tua nanya, dan itulah iya. jawabannya ya. Menjadi garam dan terang dunia. Keren loh. Wow, dan Cantik ya? utama ya? Ada utamanya? Marga. Oh, marga. Oke ya. Langsung keringetan nih aku ya. Itulah arti nama Vivian yang bagus sekali ya. Iya loh. Sesuai dengan firman Tuhan juga menjadi Jadi garam dan terang dunia. Wah, luar biasa ya. Dan di hari ini Vivian mencoba menjadi garam dan terang untuk seluruh Sobat Maestro. Yes. Dengan bisa menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya. Ini emang suaranya emang lembut gini ya, Vi ya? Enggak. Oh, enggak. Ini kenapa lembut ini karena gugup atau apa nih Vivian? Lebih ke apa? Nervous. Nervous ya. Oke Oh, ya. nervous. Megangnya juga kayaknya salah deh yang mana yang megang mic-nya ya. Gimana ini? Nggak apa-apa ya, mungkin masih permulaan gitu Betul, ya. betul. Kan mungkin Vivian belum panas. Supaya panas Vivian ya, kita kasih games yang membuat Vivian hari ini Aku bisa kaget. lebih panas. Supaya panas gimana caranya ya? Ada caranya Kak Jo. Caranya adalah kita ajak bermain Vivian di hari ini, permainan jawab cepat. Ya, Vivian cukup menjawab saja beberapa pertanyaan kita ajukan, langsung jawab sepikiran dari Vivian secepatnya. Oke ya, Oke. bisa ya Vivian ya. Kita langsung mulai aja yuk. Yang pertama, jawab cepat di hari ini untuk Vivian. Yogyakarta atau Bandung? Yogyakarta. Yogyakarta. Pertanian atau psikologi? Pertanian. Pertanian. Tanaman favorit Vivian adalah Variegata sirih. 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 Oke ya. Ada istilahnya tapi Kaju takut salah ya. Kaju main amal aja sirih gitu ya. Yang keempat, outdoor atau indoor? Outdoor. Outdoor. Kafe yang nyaman adalah kafe yang Yang homey. homey. Oke. Genre novel favorit dari seorang Vivian adalah Fantasi. fantasi. Terakhir, bahasa favorit dari Vivian adalah Prancis. Perancis. Wow, ya. Cepet ya? Sudah terjawab dengan cepat gitu ya. Tidak ada dari beberapa pertanyaan yang kita berikan ini yang ragu-ragu. Iya, Jawabnya langsung cepat gitu ya, lugas gitu Hebat ya.
Nah artinya ini pasti semua sudah punya makna tersendiri gitu Kak Jo ya. Betul. Ini akan kita bahas satu persatu di kesempatan kali ini. Yang pertama tadi sudah berbicara tentang daerah nih Kak Jo ya. Iya. Yogyakarta atau Bandung. Nah pede sekali Yogyakarta gini Iya ya. loh. Ada apa memangnya dengan Yogyakarta ini Vivian? Mungkin karena tempatnya spesial. Mungkin di Bandung juga sebenarnya spesial. Hanya saja banyak pengalaman bittersweet ya di Bandung. Wow. Tapi kan kalau di Jogja belum pernah, jadinya excited untuk coba pengalaman baru di kota baru. Oke, jadi sudah cukup puluhan tahun ada di Bandung gitu Iya. ya. Enggak puluhan dong Kak, kan masih belasan. Oh iya ya. masih belasan ya. Oh iya. Kalau puluhan berarti udah lebih dari SMA ya. Oh iya maaf masih belasan ya. Nah setelah belasan tahun ada di Bandung, sekarang mau mencoba tantangan baru di kota yang lain ya. Kita belum cerita tadi Kak Jo, mungkin Sobat Maestro yang mendengarkan kan cukup bingung ya. Iya. Kenapa Yogyakarta? Kenapa sih Kak Jo? Kenapa Fun Yogyakarta? fact-nya adalah Yogyakarta itu katanya Vivian tuh mau melanjutkan studi di sana. Wow, jadi akan menjadi satu destinasi baru ya. Yang katanya sesaat lagi ya akan berpindah ke sana ya. Berarti sudah persiapannya cukup matang untuk pindah ke sana? Udah bulan depan. Oh bulan depan. Wow. Mantep banget ya deh. Udah ya. bulan depan. Bulan depan saya akan pindah. Emang mau nanya nih, emang udah datang ke kampus? Udah. Oh udah kuliah. Oke, pantes. jadi untuk angkatan kamu ini nanti sudah akan menjalani bukan lagi online ya, semua sudah offline, 100% dah? Belum tahu sih, belum ada informasi lebih lanjut, tapi desas-desusnya offline iya. Offline, Wow. wow. Wah. Kalaupun bisa milih misalnya offline atau online, Vivian sendiri akan milih online atau offline? Offline, pasti. Tegas sekali ya offline. Ini kan kota baru, Iya, semuanya iya. baru, dia pasti pengennya yang offline lah. Buat apa nanti universitasnya Jogja tapi ada di Bandung gitu ya. Wah. Pengalaman Vivian sendiri nih ya. Online kan 2 tahun ke belakang online. Gimana perasaan sama Vivian? Nggak rame sih. Gak rame ya. Iya loh, padahal dia SMA kayaknya semuanya tuh pengalaman yang semuanya baru dan juga menarik ya. Karena fun fact-nya juga kan dia baru pindah kan dari yang SD SMP sekolah yang sama, SMA sekolah yang berbeda kan. Iya. Jadi suasananya tuh baru banget. Sebenarnya SMA dapat kan 8 bulan awal aku masuk onsite, tapi ya cuman itu aja. Terus corona udah deh selama itu online. Mungkin kerasanya lebih sepi ya, karena anak-anak SMA tuh kan individualistis banget. Jadi kalau udah ada circle, ya udah itu aja mainnya, nggak akan nyari-nyari teman baru di luar circle-nya mereka gitu. Nah gimana nih kamu dengan masuk ke lingkungan SMA yang baru, belum sempet nyari circle cuma Yes. 8 bulan gitu, menjadi ada kendala nggak? Ada, cuman ya life goes on. Jadi ya udah SKSD aja, pura-pura nanya-nanya, basa-basi. Ya mau gimana lagi? Cukup Harus berhasil dapat nggak? Cukup berhasil nggak? Cukup berhasil. Cukup berhasil, Aku ya. dapat teman sekarang. Tapi ini jadi satu pelajaran untuk kita semua juga Sobat Maestro Iya, gitu ya. Terkadang kan aku nggak mau SKSD nanti dianggapnya Iya. sok kenal gitu ya. Tapi ternyata dengan langkah seperti itu, itulah menghasilkan banyak teman juga gitu ya. Yes, Dan betul. nggak salah juga Benar. sebenarnya gitu ya. Selama kita mau mencoba untuk bergaul dengan orang-orang baru, akhirnya orang-orang juga akan welcome dengan kita. Betul, udah gitu kan kelas 10 itu kan cuma 8 bulan dia on site gitu kan. Kelas 11 dia harus dirombak lagi kelasnya yang baru. Itu kan juga susah lagi untuk adaptasi ya. Sebenarnya enggak, karena aku 3 tahun sekelas sama sahabat aku. Oh, syukurlah. Ini sahabat dari SMP kah atau benar-benar sahabat baru di Baru-baru dari SMA. di SMA? Iya. 3 tahun sama dia untungnya. 3 tahun sama dia. Terasa aman pasti ya. Mungkin seorang dia berkata, boleh kamu ambil teman-teman aku yang lain, tapi Boleh. jangan sahabat aku yang satu ini gitu ya. Tapi kan biasanya kalau sekolah, kita ngumpulnya sama satu sahabatnya terus, lama-lama kan udah mulai sekolah melihat ya, ini kayak terlalu deket nih. Iya. Biasanya suka dipindahkan kelasnya, Iya loh. ternyata enggak ya? Emang mujizat sih. Tapi seberapa besar peranan sahabat dari Iya. seorang Vivian? Menurut aku penting banget, soalnya sahabat tuh support system kan. Jadi terutama online itu tuh bener-bener capek, menguras energi karena nggak ada temen ngobrol, apalagi tugas. Terutama di sekolahku tuh wah derderan banget lah tugasnya. Tugasnya mantap ya, online tapi mantap, gitu ya. Mantap, iya. Oke ya. Baik, kita beralih deh ya, jangan bahas SMA-nya yang mantap tadi tugasnya, karena sudah berlalu. Karena Betul, Vivian sekarang betul. sudah masuk ke jenjang selanjutnya untuk Iya. kuliah, sudah menatap ke depan Yogyakarta tujuan utamanya ya. Betul. Itulah menjadi pertanyaan kedua kita tadi tentang pertanian versus psikologi. Yes, Nah, itu betul. yang dipilih fakultas yang akan dipilih ke depan oleh Vivian ya. Nah, Iya. ini menarik sekali, fakultas pertanian. Iya. Apa latar belakang seorang Vivian memilih Betul. fakultas pertanian? Awalnya udah cukup mantep sih, psikologi aja.
karena emang ingin buka klinik, bantu orang-orang untuk konsultasi. Tapi waktu karantin tuh aku jadi lebih senang sama tanaman. Dan aku mikir senang juga ya kalau pertanian bisa juga ya jadi berkat lah bagi orang-orang yang lainnya juga dalam bidang tersebut. Dan orang Indonesia tuh masih suka ngeremehin ya dengan stigma pertanian jadi petani dan nyangkul. Nah, betul. Kalau nanya Kak gak mungkin Kak sangat sempit sekali pemikirannya. Pertanyaan apa kita akan nyangkul, diajarin nyangkul atau gimana? Iya. Kenapa? Padahal itu petani itu sebenarnya pelaku usaha tani. Jadi nggak cuman nyangkul, yang nyangkul itu disebutnya buruh tani. Oke. Jadi makanya luas banget cakupan bidang pekerjaannya dan prospeknya juga menjanjikan. Tapi berarti harus siap-siap kayak nyari sawah gitu dong. Aku seneng sih. Seneng ya, Justru susah itu ya. kesenangan dari seorang Vivian gitu ya. Menarik. Tapi kan tadi kata-kata dari Vivian ya, aku awalnya udah mantap di psikologi. Tapi pas karantina gitu ya, kita gak bisa kemana-mana, jatuh cinta sama tanaman gitu. Jadi kecintaannya itu baru berawal setelah pandemi. Iya. Apa tiba-tiba membuat begitu jatuh cinta? Lagi gak ada kegiatan, melihat banyak tanaman, aku jatuh cinta sama kamu atau gimana? Karena aku sendiri di rumah. Oke. Jadi mau nggak mau rumahku juga terbatas kan. Jadi aku mulai senang sama tanaman karena wah fresh nih, ada yang baru gitu dan penghijauan. Aku juga senang kan sama lingkungan gitu-gitu. Jadi kayak wah bagus banget nih, cocok dengan aku gitu, kepribadian aku, dan akhirnya senang mendalami, ya udah terjun ke dunia pertanian. Wow, jadi kalau tanaman itu identik juga dengan pertanian berarti ya? Menurut seorang dari Vivian gitu ya. Tadi katanya prospek kedepannya baik gitu ya. Boleh kasih gambaran nggak buat kita semua sih? Prospek untuk Fakultas Pertanian itu sendiri seperti apa sih? Orang-orang kan pasti masih butuh makan ya kita. Oke. Apalagi orang Indonesia belum kenyang kalau nggak makan nasi. Jadi pertanian tuh pasti salah satu aspek dalam kehidupan yang sangat dibutuhkan sih. Terutama karena makanan kan fundamental dasarnya di tanaman gitu. Oke. Nah itu cuman bisa jadi apa sih? Apakah memang pengusaha yang punya tanah padi gitu ya? Atau pengusaha apa gitu? Prospeknya sebenarnya luas, bisa juga jadi peneliti atau dosen atau entrepreneur juga. Jadi banyak lah prospek kerja di pertanian. Peneliti padi. Banyak tanaman, peneliti tanaman. Oke. Gak cuman padi. Iya, kan padi itu satu dari banyaknya tanaman yang akan diteliti dalam pertanian ternyata. Oke. Dan ini sempat kamu survei nggak sih saat kamu akhirnya dari psikologi berpindah ke kayaknya aku cocok pertanian deh. Kamu sempat cari tahu nggak berbagai hal tentang Fakultas Pertanian? Sebenarnya sempet banget sih. Soalnya aku tuh ngerasa aku bukan orang yang tipe sangat senang dengan penelitian atau lab. Aku tuh bukan orang yang seperti itu. Cuman sempet doa kayak aduh gimana ya, soalnya kalau kayak gini bisa stres, laprak setiap hari kayak gitu. Dan akhirnya terjawab doanya. Ya mungkin emang jalannya di bidang pertanian, jadi ya udah jalanin aja. Oke. Dengan usaha yang pastinya dengan tanggung jawab juga yang sudah dipegang oleh sama Vivian ya. Ingin Fakultas Pertanian tapi bertanggung jawab mencari data-data segala macam sampai akhirnya yakin gitu ya. Kalau tadi katanya banyak sekali yang diincar, dari seorang Vivian sendiri nanti ingin fokus di bidang apanya nih? Nanti pertanian sendiri. Entrepreneur. Oh, itu dia ya. Karena fun fact-nya juga ternyata tadi kan Vivian bilang sendiri dia emang anak tunggal. Di mana kedua orang tuanya itu sangat fokus dengan ekonomi, dengan dunia bisnis katanya ya. Nah ternyata akhirnya Vivian di pertanian apa nggak jadi masalah untuk orang tua? Ternyata terjawab ya. Akhirnya dijelaskan pada orang tua, aku Fakultas Pertanian tapi ujungnya adalah tentang bisnis juga gitu ya. Jadi orang tua boleh lah. Oke siap gitu. Oke siap, kalau kayak gitu boleh deh. Oke, itu terjawab ya Kak Jo ya. Makanya kita bertanya dan jawab cepat tadi ya tentang tanaman. Karena ternyata kita tahu bahwa narasumber kita hari ini adalah mencintai tanaman gitu ya. Seorang tanaman gitu. Tanaman jadi kayak teman, jadi bisa ngobrol gitu ya. Iya ya. Setiap hari kamu ajakin ngobrol gak sih? Kayak misalkan bener ya? Dulu kita psikologinya kan? Oh bener? Beneran. Dan apakah memang benar ada penelitiannya berkata bahwa tanaman itu bisa diajak ngobrol? Sebenarnya nggak bisa diajak ngobrol secara manusia kayak bener-bener timbal balik ya. Cuman ya bisa aja. Kayak mungkin mereka bisa mendengarkan apa yang tumbuhnya kita bicarakan. Akan lebih banyak. Lebih positif ya jadinya kan. Lebih hijau. Lebih sumringah kayaknya dia. Oh gitu ya. Dan yang menarik adalah tanaman favorit dari Vivian kan banyak sekali tanaman ya. Memilih sirih. Kenapa nih? Iya bukan anggrek. Mawar. Aku kurang suka bunga justru. Aku lebih suka tanaman hias.
Karena kalau bunga tuh ada masa di mana dia layu, jadi ya udah sebentar aja. Terus nanti kayak kalau bunga matahari itu cuma sekali udah mati ya udah. Oke. Kita harus beresin bijinya, tanamin lagi jadi baru lagi. Jadi kalau tanaman hias tuh lebih awet ya, lebih bervariasi dan lebih cantik juga sih sebenarnya. Sirih itu tanaman hias. Tanaman hias lebih awet gitu ya, dan Tahan untuk lama. tahan lamanya juga gitu. Kayak kaktus gitu ya berarti ya? Kayak kaktus atau sukulen ya. Oh, oke. Dan bahkan yang menarik ya Kak Jo, fun fact-nya adalah ternyata Vivian menjalankan ini sebagai satu usaha juga Iya, sekarang ya. betul. Sudah entrepreneur, padahal belum fakultas pertanian loh. Mantap ya. Ini gimana ceritanya? Berawal dari mana nih? Sampai akhirnya bisa jadi sebuah bisnis untuk Vivian saat ini. Menurutku kan sukulen tuh gampang ya tumbuhnya, dan kaktus juga nggak disiram seminggu juga masih tetap hidup gitu. Oke. Jadi boleh deh, cocok untuk orang-orang yang ingin coba berkebun tapi takut mati kan. Jadi ya udah ngejalanin bisnis kecil-kecilan sih. Belum yang wah gimana, cuman ya lumayan lah gitu. Oke, seperti pada anak muda pada umumnya gitu ya. Aku hidup di dunia era media sosial, mulai dengan media sosial katanya ya. Dimulai dari Instagram ya kalau tidak salah ya. Betul. Nama Instagramnya apa nih? Plantela.co. Plantela.co gitu ya. Oke. Itu berisi apakah langsung sudah tanaman besar atau seperti apa sih? Oh enggak, tanaman sukulen kecil-kecil, kaktus Oh. kayak Oh, yang ya. bisa ditaruh di kamar gitu Ya ya? bisa taruh di kamar, Oh. iya betul. Itu kayaknya temenan nama ini kali ya, buat berteman. Iya betul. Kesepian kan, kuarantin. Ini betul. marketingnya adalah kamu kesendirian, kamu butuh teman gitu ya. Boleh tuh gitu. Oh, belinya solusi gitu. Tapi gimana di saat memulai, berarti kan ini bisnis di masa pandemi ya? Dimulai di masa pandemi, gimana nih hasilnya? Sebenarnya nggak disangka-sangka sih awalnya bakal serius gitu. Cuman waktu itu ada yang, aku kan jual via Shopee juga. Oke. Dan tiba-tiba ada yang nge-DM kayak, Aha. Kak, ready nggak buat lebaran? Terus aku kayak, aku baru kecil-kecilan kan, lebaran tuh berapa? Hampers butuh banyak, terus kayak butuhnya berapa? Butuh sekian. Terus oh ya udah aku usahain bisa ya. Terus akhirnya dari situ dia puas, ya udah dari situ mulai jalan deh. Oke, satu langkah awal ya akhirnya merubah dan kedepannya jadi lebih baik gitu ya. Iya. Semenjak itu akhirnya orderan banyak terus atau seperti Enggak apa? juga sih, sekarang enggak, soalnya aku belum sempat foto-foto kan. Itu kan effort ya, karena aku semua ngurus sendiri dari content planning, marketing, packing, terus juga nganterin ke ekspedisinya. Jadi serba sendiri, belum banyak macam-macam ya. Oke. Ini satu informasi juga buat kita juga ya. Kalau untuk packagingnya sendiri apakah sulit? Apakah bisa mungkin saat sampai di konsumen sudah tidak fresh atau seperti apa, bisa nggak? Atau enggak? Waktu itu pernah sih, karena aku kan nerapinnya sustainable, jadi nggak pakai plastik sama sekali kan si packagingnya. Waktu itu pernah aku bungkus tanah kan cuma pakai kertas dan ternyata basah. Jadi pas nyampe ke konsumen tuh tanahnya udah kayak benyek gitu kan, dan dia agak komplain. Terus aku kayak, aduh maaf ya, soalnya aku jelasin kan konsep packing aku tuh seperti apa. Akhirnya dia ngerti, jadi ya udah gitu, nggak masalah. Itu susah nggak sih untuk kayak ngejelasin ke orang yang notabene mungkin dia nggak ngerti gitu sama tanaman? Susah banget, apalagi aku kan dari awal udah kayak nggak akan pakai plastik. Terus tiba-tiba di ekspedisinya diplastikin lagi. Apakah itu yang membuat dia jadi benyek karena diplastikin ditutup? Enggak sebenarnya, Kertas karena yang kertas basah ya? kan tanah kan. Oke. Jadi dibungkusnya cuma kertas, nggak pakai apa-apa lagi. Mungkin Jadi karena Vivi juga sukanya kan yang ini kali ya, ramah lingkungan. Ya? ramah lingkungan, betul. Itu Iya. sebenarnya yang jadi poin yang ditekankan oleh Vivian dari Betul, awal betul. ya. Sustainable itu adalah ingin ramah lingkungan, tidak ingin menggunakan plastik gitu. Jadi ini satu bisnis yang mengembangkan juga inovasi green, istilahnya ada istilah green bisnis eco-friendly ya. Ya eco-friendly Iya. kalau tidak salah ya. Oh green ya. Oke, dan akhirnya kadang-kadang tidak semudah itu ya. Iya betul. Kamu sudah mengusahakan itu, akhirnya sampai ke tangan konsumen tetap ada Tetap plastiknya. aja. Iya, Karena iya. ada beberapa tangan yang menggunakan gitu ya. Oke, tapi ini salah satu usaha juga yang baik gitu ya, yang dilakukan oleh anak muda, dan satu sisi juga membantu untuk peduli akan lingkungan. Betul. Gitu ya. Iya, betul Satu sisi banget. juga udah tanamannya juga peduli lingkungan. Ini ditambah lagi dengan packagingnya juga yang ramah lingkungan. Itu Yes, yang luar benar. biasa ya. Dan ada pertanyaan selanjutnya nih, masih dengan poin yang keempat tentang outdoor atau indoor. Karena konon katanya ada kegiatan outdoor indoor ini banyak sekali kegiatan yang suka dilakukan oleh Yes. seorang Vivian. Apa aja nih Kak Jo? Wow, kalau outdoornya itu memang sukanya kayak rafting gitu ya. Iya. Oh. Kayak ke kafe-kafe. Betul. Tapi kalau yang indoornya itu dia suka ke perpustakaan katanya. Wow, menarik ya, random Zaman sekali ya. sekarang kan perpustakaan tuh kayak, mau
ngapain di perpustakaan ya gitu ya. Tadi ngomong rafting langsung, wah ini anaknya suka jongkrak-jongkrak kemana-mana Iya, gitu ya. iya, bener. Ternyata perpustakaan sukanya diem. Kamu anaknya anak pendiam atau justru anak yang suka hal yang aktif? Aku sebenarnya ambivert. Jadi Oh ambivert. kalau ketemu orang sosialisasi aku bisa ngomong depan kamera oke, tapi aku juga butuh my alone time untuk recharge energi gitu. Oke ya, itu yang membuat aku akhirnya kegiatannya outdoor bisa, indoor, Indoor ada. juga bisa. Iya, Tapi tadi benar. pilihannya cepat loh. Iya. Jawabannya Outdoor. adalah outdoor. Outdoor. Tapi lebih mencintai outdoor ya. Iya. Oke, ambinya tapi nggak setengah, nggak adil nih kayaknya. Iya. Lebihnya ke outdoornya gitu ya. Tadi kegiatannya rafting, ada juga kegiatan ngafe-ngafe. ngafe katanya. Itulah akhirnya membuat kita tanya juga di pertanyaan Iya. kelima. Kafe yang nyaman untuk seorang Vivian adalah kafe yang homey. homey. Oke, definisi homey sendiri bagi seorang Vivian itu seperti apa? Kayak slow cafe gitu, jadi bukan yang kayak nyediain makanan udah langsung gak bakal peduliin tentang sampahnya dan lain-lain, tapi benar-benar yang eco-conscious, peduli dengan lingkungan. Beberapa kafe di Bandung ada yang udah nerapin kayak gitu, dan terus dia juga kayak ngebatasin pengunjung kan, jadi ngerasanya nggak terlalu padat, nggak yang kayak wah orang berbondong-bondong masuk ke sono demi spot foto estetik. Iya, Kayak iya, banyak iya. banget kan sekarang kayak gitu. Itulah yang terjadi ya. Dan Iya. fun fact-nya adalah Iya. Vivian ini selama punya beberapa waktu yang free, sudah lulus dari SMA, mencoba berbagai kafe gitu katanya di Bandung ya. Jadi bisa tahu, dan tadi katanya sudah ada beberapa kafe yang menerapkan yang ramah lingkungan tadi ya. Dengan langkah apa sih Vivian? Kafe yang sudah menerapkan ramah lingkungan itu seperti apa sih? Aku tuh paling seneng kalau kafe pakai gelas kaca, bukan gelas plastik. Karena ada yang dine in juga dikasihnya botol plastik kayak Iya, iya. cup, jadi biar bisa sekali buang gitu loh. Iya Betul, benar. betul, Karena betul. kan males ya untuk buat cuci-cucian. Iya, ya. nah itu gitu. Cuman kan kita udah bayar tax ya, maksudnya udah all in gitu. Wow, dari segi bisnisnya juga dipikirkan ya. Luar Kan biasa teks ya. udah ini. ada gitu, berarti nggak ada alasan untuk malas untuk nyuci dan lain-lain gitu ya. Iya, betul. Oke. Tapi homey tadi apakah juga ada harus ada unsur tanamannya di dalamnya? Oh. Kan karena kan ngomongin tanaman ya. Lalu kafe itu harus homey. Ada nggak salah satu syarat juga? Ya, Itu juga harus ada ya. Karena aku seneng kafe yang apa ya, alam-alam yang ya nggak terlalu yang saklek bangunan indoor terus yang terpaku banget gitu, nggak suka juga sih. Berarti Oh. sukanya di daerah atas kah kafenya? Ya rada atas sih. Kalau di selatan kurang ada ya sepertinya. Iya, sih, iya. Kayak lebih banyak bangunan ya. gitu Iya, ya. Iya, macet. Iya kan? Dan juga Macet, kecil-kecil lagi bangunan. kan. Iya betul. Ini bukan gambaran deh seorang Vivian yang menyukai yang seperti alam-alam gitu ya. Betul. Nah, tanpa harus menyebut brandnya gitu ya. Betul. Seorang Vivian berkeliling ke kafe gitu ya, sudah menemukan yang paling nyaman adakah di Bandung gambarannya saja gitu ya. Jadi kita nggak branding untuk kita iklan kafenya gitu ya. Tapi gambaran kafe apa yang paling nyaman yang pernah ditemukan Vivian di kota Bandung? Ada beberapa. Satu dekat mall, boleh sebut namanya mall? Mau? Jangan lah ya, Jangan satu lah ya. tempat aja ya. Karena nanti sangka kita kayak jualan ya. Betul. Jangan. Ada dekat mall itu enak sih. Maksudnya orang mungkin nggak terlalu banyak tahu ya karena cukup hidden gem. Oh, Kalau kata hidden anak-anak gem. sekarang. Jaksel. Nanti kita akan Jaksel. gitu ya, ngobrol di belakang ya. Di belakang layar. Tapi seperti apa? Boleh digambarkan nggak untuk seluruh sobat maestro juga? Itu tuh bentuknya kayak rumah. Aha. Terus ada sofa kayak cukup rumah lah, kayak bentuk rumah. Terus mejanya kayak cuma sekitar 4 atau 5. Ada bagian outdoor juga, cukup luas dan enak sih, makanannya murah itu. Oh, Yang paling makanan. penting anak muda itu ya. Apa? Satu, parkirannya gede atau enggak? Gede lumayan. Oh, ya udah bisa Tapi lah. kan aku nggak bawa kendaraan, aku jalan kaki. Ramah Ramah sekali. lingkungan. Bahkan sampai itunya juga ramah lingkungan, luar biasa sekali ya. Semuanya dipikirkan harus ramah lingkungan gitu ya. Nah, pertanyaan berarti kalau Vivian datang ke Maestro nih gimana nih? Kan melihat Maestro ya. Iya. Sekilas kan baru pertama kali hadir ke Iya, Maestro baru ya. pertama Nah, kali. gimana nih menggambarkan suasana di Radio Maestro sendiri nih? Nah ini kalau konsep kafe yang aku suka tuh seperti ini. Wah, Waduh, ini cukup ya. bikin kafe Luar aja biasa. di sini. Sobat Maestro yang mungkin, aduh aku belum pernah lihat ke Maestro, boleh kadang-kadang berkunjung ke sini kali ya. Kita lihat-lihat dan Iya. kata Vivian ini yang bagus yang kayak gini ya. Wah, ini bisa jadi ide buat Sirkulasi udara Radio bagus Maestro. Siapa tahu kayaknya. bisa bikin kafe di tempat ini ya. Bisa. Nah. Oke, jadi Mantap. satu inspirasi juga ya Benar, mungkin benar, ya. benar. Kafe yang seru tuh seperti itu. Oke, kita beranjak juga ya ke topik selanjutnya, di mana ada lagi favorit atau kesenangan yang dilakukan Yes, oleh Vivian. betul. Gak cuma tadi outdoor dengan kegiatan Indoor. ngafe atau rafting dan segala macam, tapi katanya juga suka membaca novel. Yes. Betul ya? Iya. Genrenya cepat sekali ya, gak mikir panjang loh. Fantasi, betul ya? Kenapa nih?
Sebenarnya romcom juga suka, romance komedi gitu seneng juga. Cuman kalau fantasi itu lebih kerasa petualangannya gitu, kayak ngebayangin terbang ya gitu tempat-tempat baru kayak gitu, aku seneng gitu ngebayanginnya. Oke, sudah berapa banyak novel yang kamu baca selama masa pandemi ya? Sebenarnya tahun ini masih sedikit sih. Aku baru baca 22. Apa? 22 buku. Iya, masih sedikit. Oh my god. 22 menurut Mama Vivian sedikit ya? Fantasi itu tebel kan? Iya sih, cuma maksudnya kan baru satunya tuh terhitungnya kayak 22 dari awal tahun, jadi sedikit. Oh, dari awal tahun ini sampai sekarang Iya, berarti ya? heeh. 22? Baru 22. Pandemi kan 2 tahun nih. Tahun pandemi yang Oh, pertama. tahun kemarin lumayan ya, kayak 45, 50. 45. Ada lah lumayan, iya. Wow. Hebat ya. Jadi kalau di total selama pandemi sudah hampir 70 buku yang dituntaskan gitu ya? Iya. Wow. Nah, sebelum pandemi, adakah waktu untuk baca novel juga? Oh iya betul. Aku rutin ke perpus sekolah. Nah, Sampai pandemi pun aku masih kontak sama perpus sekolah. Kan di sekolah tuh, sekolahku cukup bagus ya guys, punya perpustakaan online. wah bagus. Jadi ada e-library. Jadi aku bisa kontak gurunya, Bu, aku mau request buku ini ya, ABC. Terus nanti dikirimlah ke elipnya. Terus ya udah aku baca di elip situ. Oh, Itu nggak sakit mata kah? Karena kan maksudnya by layar ya, bukannya langsung offline baca Iya, gitu iya. kan. Sebenarnya sakit mata sih, cuman sebenarnya kurang nyaman ya. Cuma daripada beli buku bajakan nggak boleh kan, karena sih. tidak menghargai hak cipta. lebih baik kita dengan ini legal ya hukumnya. Legal, Kita legal. minjam ke sekolah, minjam dalam bentuk e-booknya Betul. saja gitu ya. Aku pikirnya Vivian mau jawab seperti ini. Aku lebih suka yang dari layar Kak, karena lebih ramah lingkungan. Kalau kertas kan, itu kan kayak Betul, kertas. betul, Sebenarnya betul. lebih ramah Betul, lingkungan ini. betul. Cuma nggak juga ya, nggak Nggak sampai ke juga sana sih, juga ya. nggak. Tapi itu beribu enggak lah, minimal 500 loh itu halaman kan. Kalau fantasi nggak ada yang kayak cuma 300 gitu ya. Ada sih banyak juga yang 300, banyak. cuman berseri biasanya. Tuh kan males aku sih bacanya ya. Itu justru ramai. Oh wow, luar biasa memang. Ini pemikiran yang berbeda Iya, dari iya. seorang Kajo dan Karena seorang memang Vivian. fantasi itu kan tipikalnya dijelasin sangat amat Rinci, lengkap, iya, ya, rinci tempatnya betul. gimana sampai kita tuh kayaknya tek ini nih kayaknya Iya. gitu kan bayangan. Kalau nonton film tuh soalnya kepotong-potong. Biasa kan film adaptasi dari novel juga. Betul. Jadi banyak scene-scene yang kayak, loh kok nggak ada di novel? Kok nggak ada di film? Gimana sih? Ya, Iya. betul. Takut kebalik ya, kok nggak ada di novel? Orang pusatnya di novel gitu ya. Kok nggak ada di Oke. film? Iya betul. Oke. Iya, iya, benar-benar. Jadi Dan kamu itu kecewa pernah sih. berapa kali membaca novel, lalu difilmkan dan akhirnya kamu nonton lagi kok ini terlewat, ini kok nggak ada, Iya, ini nggak iya, ada. iya, iya, Itu iya. banyak banget ya. Banyak banget. Oke, Oke. sekali lagi karena kita mungkin berbicara durasi. Kalau Iya film sih. kan Iya, terpatok betul. dengan durasi, jadi nggak bisa semua ada dalam Benar. terinclude dalam novelnya. Dan itu tuh kenikmatan pribadi sebenarnya saat kita Iya. bisa baca novelnya tuh kayaknya wah itu gambarnya lebih lengkap sih. Iya betul. Iya kan? Pertanyaan aku gini nih, Vivian. Pasti kan saat kamu mencintai novel fantasi, pasti ada yang membuka gerbang Oh. kesukaan itu, betul ya? Masih ingat nggak apa novel pertama fantasi yang buat kamu akhirnya jatuh cinta dengan genre fantasi ini? Kayaknya dulu aku sering baca-baca komik Komik justru. Doraemon kayak Oh, gitu-gitu. oke. Kan sama, Betul, memang betul, masa betul. kecil kita tuh sama. Semuanya masih Doraemon itu masih relate Iya, ya gitu benar. ya. Sama itu 5 sekawan. 5 sekawan. Aku nggak baca itu. Nggak tahu ya. Oke. Itu rame banget. Itu rame banget. Iya. Ada fansnya lagi. Ada Takut juga saya suka- nih ya. Kan Kaju nggak tahu 5 sekawan. Kaju juga jujur kurang tahu. Boleh ceritakan nggak ya Iya, supaya lebih apa kebayang yang 5 ada sekawan itu 5 kenapa? sekawan? Dan kenapa seru gitu? Itu cerita satu keluarga punya 3 anak, terus ada sepupunya dan anjingnya. Itu tuh bener-bener suka petualangan dan rame-rame banget petualangannya karena ke tempat-tempat yang unexpected, terus tiba-tiba ada penjahatnya, ada apanya. Jadi kayak wah rame banget gitu. Sebenarnya bukunya untuk anak-anak sih, cuman buat dibaca dewasa pun masih rame gitu. Oke, dan kamu seperti diajak berpetualang juga Iya, dalam iya, buku tersebut benar, gitu ya. Oke, itu Yang akan kenalin membuat ini kamu siapa suka. tuh? Orang tua kan memang yang bawain kamu ini? Nggak, mami papi aku nggak ada yang suka baca novel. Oh. Mereka pecinta drakor. Wah. Wow, ini fun fact yang menarik juga Mungkin ya. dia teman sama kita. Nah, seorang Vivian jadi ikutan suka drakor juga nggak? Nggak. Oh enggak. Kalau aku sebenarnya suka, maksudnya kalau suka drakor, aku nonton sampai habis. Terus karena bisa satu episode kayak cuman 3 hari 4 hari. Iya. Jadi bener-bener nggak deh nge-stop, jadi nggak gitu demen juga sih. Oke ya. Gak apa-apa, jadi udah masing-masing gitu ya. Iya, bener. Papa mama dengan drakornya, Vivian Aku baca dengan buku. novel fantasi. Jadi me time-nya tuh nggak akan berantem mereka tuh. Betul, Iya, bener. aman ya, nggak usah rebut-rebutan. Ini yang menarik juga yang akan kita bahas di hari ini tentang bahasa favorit. Dipikirkan kalau bahasa favorit Vivian dari Indonesia, langsung aja jawab Indonesia Iya gitu ya. dong. Ternyata jawabannya Perancis nih. Yes. Ada apa dengan Perancis?
Jadi aku suka salah satu kota di Prancis, bukan Paris. Wah, Paris. baru mau nyebut. Ini di ujung bibir udah mau ngomong Paris Gak loh. semua cewek suka Paris, Kak. Betul. Kenapa? Kasih dulu clue dari kota ini. Pedesaan. Pedesaan. Oke, terus Banyak tanaman. Alam, iya. gunung-gunungnya udah kayak bagus banget. Iya, lumayan lah bagus gitu. Oke. Mm-mm. Dan Terus ya, apa yang buat kamu suka dengan selain itu? ya alamnya sih Alamnya bagus ya? banget view-nya. Iya. Oke. Jadi kalau identiknya kita bicara tentang Paris kan dunia fashion di sana. Iya, metropolitan lah. Metropolitan. Kamu justru tidak suka dengan Kurang, dunia iya. Parisnya ya. Boleh sebut deh sekarang ya. Kesel banget gak sih? Awalnya mau nebak cuma nggak ketebak deh. Takut salah, malu gitu ya. Vivian boleh jelaskan tempat apa yang ingin kamu tuju dari kota Paris itu? Kota Prancis. Iya, kota Prancis yang Negara tempatnya. Prancis. Daerahnya iya. itu di mana? Di kota Provence. Oh, Waduh. bahkan tidak familiar Iya. biasa kita dengernya ya. Aku pikir Switzerland loh. Salah ya ternyata. Beda, itu kan beda Bukan. negara. Oh, itu Udah beda negara lagi. kota ya. Gitu. Oke, kamu pertama kali tahu daerah itu dari mana? Vivian? Lagi iseng nge-scroll Pinterest sih, kayak wah bagus banget. Aha. Kalau aku seneng kotanya, pasti aku belajar bahasanya. Jadi aku Oh. kayak tertarik nih. Jadi mungkin satu tips buat Sobat Maestro juga, aku nggak suka belajar bahasa nih. Yes. Mungkin boleh cari dulu Iya apa betul, yang cari menarik dulu gitu ya. inspirasi kotanya bener. Iya iya, Oh, mungkin wow. dari inspirasi kotanya atau tempat wisata yang menarik sampai akhirnya aku kesana mau nggak mau harus belajar bahasanya. Iya. Kita lebih termotivasi untuk Betul, belajar betul, bahasanya. betul. Wow, luar Betul. biasa ya. Oke, dan akhirnya lewat satu foto yang cuma lewat foto doang loh sebenarnya ya. Foto, iya. Kamu langsung jatuh cinta dengan tempat tersebut, kamu langsung belajar bahasa Prancis. Itu dimulai dari kapan? Vivian? Tahun lalu, Tahun lalu, berarti lagi-lagi di masa pandemi masa ya. pandemi, iya. Kayak banyak kegiatan yang bisa kita lakukan karena kita ada di rumah aja Iya gitu ya. betul banget gitu teh. Oke, setahun yang lalu menyukai satu foto yang ada di tempat daerah Prancis, akhirnya kamu mau belajar bahasa Prancis. Pertanyaannya, Iya. kamu tadi nyebut daerahnya aja udah susah untuk kita sebut ya. Iya loh itu. Gimana dengan bahasanya? Sebenarnya Prancis itu gampang karena susunan katanya tuh sama dengan Indonesia. Oh gitu, Jadi- SPOK ya? Iya, bener. Bener lagi. Tapi pelafalannya yang susah. Iya, jadi karena yang bikin susah itu tulisan dan cara ngomong tuh berbeda. Oke. Jadi Oke. itu yang bikin orang bingung kayak ini ngomong apa? Karena tulisannya beda. Mhm. Dan mungkin karena ada gender ya, feminin dan masculine gitu loh. Oh, aku pernah dengar ya. Iya betul. Bahasa tuh terbagi dari dua, ada gender, ada maskulinnya. Iya, iya. Betul ya. Gender dan fem- maskulin. Feminin kok dan gender sih? Feminin dan maskulin. Pelan-pelan Kak Jul ngomongnya. Iya, Excited iya. banget ya Semangat, kamu ya Mas semangat, ya. semangat. Sama aku juga. Jadi mau belajar bahasa Prancis ya? Ayo. Jadi sulit Ayo. loh. Tapi susah. Aku ya sempat kayak nyari tahu. Maksudnya adalah nonton filmnya bahasa Prancis. Udah gitu sampai beli apanya tuh dia punya kamusnya, cara bahasa, cara belajar gitu kan yang mudah. Gak bisa tapi loh. Cara belajar mudah seminggu ahli dalam bahasa Prancis. Ternyata kita ditipu sama buku itu ya. Tapi kalau seorang Vivian belajarnya gimana? Ya gimana coba? Harus suka dulu. Aku belajar Mandarin karena aku nggak suka ya, susah lama bisanya. Gitu. Betul, betul, betul. Kalau pertama kali kita udah suka bahasa, terus kita netapin nih tujuan belajar bahasa ini mau apa, udah beres, udah belajar itu pasti enjoy. Maupun sesusah apapun kayak tetap enjoy aja gitu. Oke. Mungkin buat Sobat Maestro yang gak suka belajar bahasa Mandarin, bisa cari di Pinterest untuk gambar tembok Cina ya. Siapa tahu lihat tembok Cina, wah kayak bagus ya. Tapi kok nggak ada yang menarik, tembok-tembok semua Aku tahu, gitu ya. makanan. Oh makanan, itu lebih masuk akal ya. Makanan kan kayak menggiurkan, aku Yes. datang ke sana langsung nyobain gitu ya. Oke, dimulai dari sudah suka dulu gitu ya. Tapi langkah awal untuk belajar bahasa Prancis itu dari mana nih? Dari seorang Vivian? Apakah langsung les ke tempat les gitu atau mulai belajar dari YouTube atau seperti Dari YouTube pertamanya, iya Dan iseng banyak itu kayak. ternyata. Sebenarnya kita tuh kalau mau belajar bahasa, ini tips and trick yang aku pakai dan berhasil. Jangan kayak nyari how to learn English atau kayak how to learn French. Tapi kayak nyarinya misalkan aku suka berkebun. Berarti ketik aja kayak berkebun di Prancis kan jardinage apa gitu di rumah atau apa. Nanti kan keluar kan. Otomatis kita jadi kayak familiar dengan bahasa sekaligus kita dapat hal yang kita suka juga gitu. Oh. Wow. Dibandingkan kita benar-benar khusus belajar tentang bahasanya. Iya, bener. Oke. Salah berarti aku. Sama itu salah ya. Jangan beli kamusnya. Udah salah beli bukunya jadi ya. Terus juga salah untuk memulainya gitu ya. Harusnya belajar yang kita suka dulu gitu ya. Betul. Tapi ini tips and trick yang siapa tahu juga bisa dipakai Betul. untuk seluruh sobat maestro ya, Ya. yang mau belajar bahasa supaya lebih mudah. Tips yang diberikan seperti itu Betul, gitu ya. betul. Menarik Dan ya. setahun
sudah berapa persen menurut seorang Vivian untuk belajar bahasa Prancis ini? Masih dikit. Masih sedikit gitu ya. Sedikit. Dan sampai sekarang masih les juga ya katanya ya? Masih les. Oke, jadi berawal dari YouTube dulu, sebenarnya menambahkan terus kecintaannya, baru perlahan ikut les gitu ya? Iya. Oh, Keren ya. Kaju mau belajar Sebenarnya, nggak nih? Bas? aku Gimana, ada- gimana? Sebelum kita belajar nih, Vivian ada tambahan lagi. nih. Ada tips juga. Aku beli Alkitabnya. Alkitab Itu bahasa susah loh Prancis. bahasanya Iya. loh. Tapi menurutku itu efektif karena mau nggak mau kita bacakan daripada baca novel kayak bingung juga ini apa. Kalau Alkitab Iya. kan kayak kalau nggak ngerti ya udah cari Alkitab Indonesia kayak Iya. apa sih artinya gitu. Iya. Di translate-nya langsung Translate ke sono, iya. Indonesia dengan bahasa Iya. Prancisnya. Tapi pelafalannya tuh agak susah loh. Susah memang. Terus Susah. seorang Vivian tuh adalah pas baca kamu ngomong ngoceh sendiri gitu atau bagaimana? Awal-awal iya, sekarang sih kayak ya udah. Widih. Udah. Udah enak ya? Udah lumayan nih. Ada Gatel. menara Eiffel-nya di sini. Soalnya kan seru gitu kan kayak gitu kan. Oke, penasaran dan kita mau belajar ya. Iya loh. Sedikit deh dari seorang Vivian, mungkin bisa mengajari sobat maestro yang kita juga. Kalau ditantang bahasa Prancis, bisa lah ngomong sedikit Iya, gitu ya. Apa yang paling gampang yang bisa kita pelajari di Vivian? Kaju dan Kajo juga bisa coba praktekkan. Kalimatnya seperti apa? Apa nih? Mau konteksnya apa? Misalnya menyapa nih ya, Iya. seluruh sobat maestro gitu. Di kesempatan kali ini misalnya, halo sobat maestro, senang sekali saya Vivian bisa hadir di sini. Misalnya seperti itu. Kan kalau di sini halo sobat maestro gitu. Sama aja. Sama ya, halo kan satu halo ya. Aha. Bonjour lebih ke atau salut. Salut. Salut atau bonjour. Oh Busro. Bonjour. BONJOUR. Aduh sampai ngomong hese. Itu tenggorokannya. Coba dulu Kajo, kita usaha namanya ya. Kalau salah kita lagi Aku belajar. mah salut aja. Oke, main jalan lebih gampang ya. Salut itu berarti kayak halonya gitu ya. Salut, Oke, salut atau tadi Bonjour. Busro. Kalau orang sini tuh namanya bonjour. Nah iya. Itu boleh. Enggak. Dikira udah seneng. Bonjour itu apa bonjour tau? Karena pembacaannya seakan-akan itu bonjour gitu ya. Kalau orang Prancis itu huruf terakhir nggak dibaca, nggak pernah dibaca aja. Oh, J-nya dibacanya gimana? Huruf terakhir R. R. Bonjour. Bujo. R-nya R-nya jadi nggak Bujo. dibaca. Oh, Bujo itu ya. Beda ya. Oke. Anggaplah salut lah lebih gampang ya. salut kan? Salut sobat maestro. Lanjutnya? Teman-teman maestro atau sobat teman-teman kan. Iya. Les amis de maestro sama aja teman-teman maestro. Les amis. Les amis. Les amis. Ami itu teman. Aha. Le itu ya plural aja kayak de. Les Le- amis de tuh kayak dari gitu. De maestro. Oke Les ya. amis. De maestro. Ini pada cuma halo sobat maestro ribet banget. Salut. Les amis de maestro. Itu baru halo sobat maestro ya. Oke. Oh. Saya Vivian senang sekali hadir di tempat ini. Itu gimana? Je m'appelle Viviane, namaku Viviane. Je suis vraiment content ici, d'être ici, to be here. Wah. Susah loh di sini nih. Ini kalau udah Iyalah ya. ada Sunda di sini R-nya. banyak makanan Sunda jadi susah ya Kajo ya. Justru banyak kayak bahasa Sunda. Aku belajar bahasa Perancis tuh kayak baca bahasa Sunda juga sama kan kayak gitu. Boyem. Oh, Sama. apakah ada kereletan dari bahasa Sunda dan bahasa Relate. Prancis? Pasangan kita dijajahnya sama Belanda loh. Teori Prancis. konspirasi ini mulai ini ya. Teori konspirasi apakah Prancis dan Sunda selama ini ada bersaudara? Nggak ada yang tahu. Tapi ternyata ada kesamaan kalau dengan belajar bahasa Sunda itu. Justru Prancis juga ada. Kan kalau bahasa Sunda tuh ada ada curugnya juga kan Iya, kita iya, sebut. Dan ada di Prancis. Jadi kayak ngapainnya, oh ini ada curugnya gitu. Kalau curug nih bacanya atau E E. sama E. ya sama. Dan biasanya bahasa Prancis itu tergolong cepat biasanya Vivian ya. Benar nggak sih? Apanya? Dalam pengucapannya kayak cepat sekali orang yang berkata-kata bahasa Prancis Yes. tuh sampai kita bingung ngomong apa ya. Mungkin dia? karena bahasanya ngirung kayak kayak Nah itu tuh kan kayak orang cadel ya. sebenarnya nggak cadel juga nggak apa-apa kayak maestro, tapi kebanyakan orang sana kayak maestro kayak lebih ke Kayaknya itu yang harus dibenerin dulu lidahnya. Dan pengucapan itu akhirnya dari seorang Vivian belajar saat les ya. justru nggak, soalnya menurut aku guru lesnya pun nggak bisa kayak gitu, jadi masing-masing belajar sendiri kayak oh kalau orang sono tuh ngomongnya R-nya
nggak di R digeterin kayak kita. Jadi ya udah ngikut-ngikut. Kalau misalnya guru kan kadang punya keunikan sendiri. Ada kok guru yang sampai sekarang ngomongnya bunjur, R-nya masih dibaca. Karena itu gurunya juga guru asli orang Indonesia. Orang Indonesia yang juga. belajar bahasa Prancis. Iya, Oke. Berarti harus sering denger ya. sering denger bener dan sering Iya. ngomong. Oh. Karena aku nggak punya teman ngomong. Aku anak tunggal kan. Iya. Aku ngomong sendiri aja. Kayak pura-puranya kalau misalkan kayak pakai skincare ya udah ngomong pakai bahasa Prancis aja gitu. Ini ada orang A, ada orang B dibuat jadi kayak dua karakter ya. Kayak gitu. Tapi dia pakainya bahasa Prancis kayaknya ya. Iya Oke. bener. Pakai pelembab dulu gitu. Susah loh itu. Pernah terpikirkan nggak untuk dari seorang Vivian ya, untuk menjadikannya sebagai satu konten? Iya loh, Vi. Hah. Soalnya bagus loh. Jadi seolah-olah kayak kamu ngomong aja lagi pakai foundation gitu. Tapi Iya sih. gitu kan. Sempat kepikiran kepikiran. terbesit ada. Iya. Ada ya, jadi kayak seperti menjadi tutorial mengajarkan Tutorial, iya. bahasa bener. Prancis gitu ya. Iya ada. Oke, boleh nggak sih kita tantang ya untuk Vivian? Wow, Kan tadi kan luar ngomongnya biasa. dengan menggunakan foundation gitu ya. Yes. Coba pakai bahasa Prancis gitu ya, seakan-akan sedang mempromosikan foundation atau sedang mempraktekkan apa yang sedang Vivian pernah lagi coba make up latih. lah. Nah, itu gimana Vivian ngomong? Coba. Gimana tuh? Mau make up? Iya, bisa mau make up. Kan Oke. tadi kan Vivian sempat terpikirkan tuh ya, sempat bikin tutorial dan segala macam. Nah, coba dipraktekkan supaya Sobat Maestro juga bisa mencoba mendengarkan langsung gitu ya. Mata dia tuh langsung mateng gue nih. Lupa lagi ya. Waduh. Kita coba aja ya. Tenang, Oke. kalau lupa 80% tidak akan tahu dan tidak akan tahu kalau itu salah. Karena kita nggak tahu, tapi kita sama-sama belajar hari ini ya. Yuk silakan Vivian, boleh dicoba. Oke, kayak mau pakai make up nih ceritanya. Kayak bonjour tout le monde, maintenant on va faire le maquillage de mon visage. Alors premièrement on va prendre le misalkan foundation apa mereknya gitu. Terus on va prendre misalkan 2 tetes kayak de apa namanya bukan bouteille kayak une bouteille de misalkan de foundation terus nanti dipakein ke muka kayak on va appliquer dans mon visage gitu terus nanti lanjut lagi misalkan kayak mau eyeshadow atau apa sama aja sih sebenarnya. Tapi dari beberapa kata-kata yang aku dengar, ada juga yang seperti percampuran dari bahasa Inggrisnya ya. Iya, Tadi mengaplikasikan applique itu kan. Oh, lumayan Kak Jo ada dengar. Aku gak kedengar apa-apa ya. Aku gak kedengar apa-apa loh. Oh iya, aku cukup mendengarkan untuk yang dikatakan oleh Vivian tadi ya, cukup mendengarkan juga. Tapi beberapa ada campuran bahasa Inggrisnya, ada dari asli bahasa Perancisnya. iya betul. Wow, itu semua tercampur semua dalam bahasa Prancis ya. Wow. Nah, asiknya kita ngobrol Kak Jo, kita Iya. lupa kalau kita punya banyak sekali foto-foto Vivian ya, yang di hari ini akan bisa juga kita Wah. sharingkan. Nah, kita sampai lupa ya. Hari ini kita belum masuk segmen kedua kita akan lebih mengenal seorang Vivian juga dari foto-fotonya ya. Kita lanjutkan dulu, nanti kamu belajar bahasa Prancis nanti ya di belakang Kak Jo ya. Kak Jul juga mau belajar di hari ini ya. Yuk kita cek bersama-sama. Ini adalah beberapa slide. Yang pertama ini yang sudah diceritakan tadi oleh seorang Vivian ya. Sebentar lagi ini akan menjadi tempat yang sering dikunjungi Betul. oleh Vivian ya. Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Keren banget Ini ya. fotonya saat lagi survei ke tempat atau seperti apa? Lagi survei ke tempat ya. Baru-baru ini ke Yogyakarta Mei, ya? ini Oh Mei. Vivian pergi ke Yogyakarta dan sudah menghunting-hunting foto-foto bagus kelihatannya ya. Terlihat dari tangannya megang kamera Kak Jo ya. Oh iya Suka ya. fotografi juga seorang Vivian? Analog. Analog? Tapi udah mahal filmnya, jadi lagi stop dulu. Oh iya, karena budgetnya lumayan. Iya betul. Dan kalau salah nggak bisa diulang. Benar. Kelemahan, tapi itulah ya seninya dan mahalnya dari betul. kamera seperti itu. Kita lanjut di slide yang kedua. Di slide yang kedua ini tampak Vivian sedang bermain permainan outdoor yang kita bahas tadi. Betul gitu ya. sekali. Ini bersama dengan siapa nih Vivian? Sama teman-teman sekolah yang teman-teman baru SMA itu yang Oh, teman-teman baru SMA itu. Apakah ini dilakukan 8 bulan saat masih bisa bersekolah atau justru ini di masa pandemi? itu minggu lalu. Oh, lebih tepatnya minggu lalu lalu. ya. Oke, terjawab Baiklah. ya. Jadi ini baru-baru sekali gitu ya. Untung kita lihat bapak yang di depan tidak kemasukan air ya. Kalau kita lihat hidungnya sempat bantu. Tapi kalau kita lihat yang lain, Vivian di mana ya Vivian ya? Yang pakai celana ada slide birunya itu. Oke, dekat-dekat daerah belakang gitu ya. Oh, ini Ini bermain di mana nih Vivian? Apa? Bermain di mana ini? Yogyakarta. Oh, di Gua Yogyakarta. Pindu. Oh, teman-teman kamu yang di SMA tuh ada yang masuk sini juga?
Enggak, kita liburan bareng aja sama Wow, teman-teman. asik loh. Jika yang teman-teman lain liburan, Kak Vivian liburan plus survei tempat sebenarnya ya. Sebenarnya udah survei tempatnya. Jadi Oke. ini liburan pure liburan aja. Oh. Apakah ada teman-teman Bandung juga yang ikutan ke Yogyakarta nih? Pindah ke Jogja nggak ada. Nggak ada. Di sekolah pun nggak ada satupun. Wow. The only one. Mungkin ya. Wow, keren ya. Tapi sekali lagi ini jadi tantangan yang sekalian aja deh ya, lingkungan baru. Nanti Iya teman juga akan Iya. bener-bener pure baru lagi ya. Oke, nanti Keren, ini keren. akan kita bahas juga ya tentang bagaimana seorang Vivian beradaptasi juga benar. dengan lingkungan dan teman-teman yang baru ya. Kalau ini, nah ini katanya juga foto saat Vivian merayakan Sweet 17 ya. Tapi katanya menjadi satu momen yang berkesan. Kenapa menjadi satu momen berkesan? Karena ini lagi masa pandemi dan udah hampir batal karena susah dapat izin dari Pemda kan waktu itu hotelnya. Udah DP segala macem, jadi kayak effort banget untuk ngerayain ini walaupun kecil-kecilan sih. Cuman ya jadi bermakna aja gitu karena lagi masa pandemi, susah pesta dan ya gitu. Terkadang seperti itu ya. Kalau misalnya tidak ada pandemi, kita lakuin acara yang simple, biasa aja gitu ya. Iya, betul. Tapi karena sulit menjalankannya, Yes. sesimpel apapun itu menjadi satu intimate, malah jadi Betul, ucapan betul. syukur gitu ya. Yang Keren dia akan loh tapi Vivian. ya. Aku pikir awalnya backgroundnya kan hijau, tanaman, enggak ya? Belum. Belum, waktu itu belum mencintai tanaman Masih mungkin ya. belum itu. Pas yang lagi Sweet 17 belum mencintai tanaman. Kita lanjut lagi. Nah, ini Vivian kelas berapa nih Vivian? Ini acara dari sekolah juga waktu itu aku ikut OSIS kan, terus berkesempatan untuk ikutan kayak talk show-nya Jerome. Terus ini foto aku sama dia. Oke, kan Jerome ini suka dengan matematika gitu ya. Apakah kamu juga jadi suka matematika? Oh enggak. Oh enggak ya, Enggak. foto aja Foto cukup aja. gitu ya. Foto aja, betul. Oke, tapi ini satu momen yang berkesan 8 bulan yang kamu jalani itu berarti ya. Iya. Ini masih bisa mengadakan kegiatan wow. sebelum terjadi masa pandemi. Dan yang dikatakan oleh seorang Vivian tadi, Vivian ini sangat suka dengan namanya membaca buku di Yes. perpustakaan. Salah satunya ada foto yang dia ambil. Ini di mana nih Vivian? Ini di Bandung. Di Bandung. Oh, perpustakaannya lengkapkah atau banyak novel-novel yang kamu cari atau gimana? Lumayan lengkap sih, novel, komik. Dan aku juga baru-baru ini sih nemuinnya. Jadi kayak seneng banget nemu perpustakaan. Dulu ada deket rumah tapi udah tutup kan. Mungkin gak ada yang minat baca juga. Betul, Indonesia. ini satu tantangan juga ya. Jarang kan kita bicara perpustakaan, toko buku aja sekarang sudah Benar. setengahnya bukan buku lagi Iya, isinya betul, gitu betul, ya. betul. Nah itu menjadi tantangan kita bagaimana kita harus terus menggerakkan setiap orang-orang juga untuk lebih cinta membaca. Betul, bukan hanya anak muda sebenarnya ya. Semua. Semua Iya, dari semuanya kita ya, ya, betul, karena betul. banyak sekali benefit yang bisa didapatkan. Yes. Nah, salah satunya dia adalah tempat yang berhasil ditemukan oleh seorang Vivian, masih di Bandung ya. Masih di Bandung. Jadi bisa Sobat Maestro jangan Yes. khawatir, masih ada perpustakaan di Kota Bandung yang bisa dimanfaatkan untuk bisa membaca buku. Tapi nggak cuma perpustakaan ya, kata Vivian juga, Vivian suka dengan berkeliling selama berapa bulan ya belakang ya. Jadi dulu aku beres bimbel langsung ngafe. Langsung ya. Langsung. Setelah aku berjuang dengan Iya, segala betul. ujian-ujian. Self-reward gitu ya. Self-reward. Self rewardnya adalah berkeliling ke kafe-kafe yang ada. Dan ini adalah salah satu contoh juga kafe yang dikunjungi ya oleh Vivian gitu ya. Ada beberapa foto yang Oh, tanaman banget. sekali lagi ya tidak bisa terlepas dari namanya Iya, tanaman-tanaman yang betul. ada yang disukai oleh Vivian. Nah, ini juga lihat ada foto Ini kafe selanjutnya. yang aku tadi maksudnya aku ceritain dekat Oke, satu mall. Hidden Gem dekat dengan mall, banyak sekali tanaman-tanaman, jadi homey sekali ya, Homey banget. sesuai dengan yang diinginkan oleh seorang Oke, Vivia. ini juga masih kafe itu. Ini lebih dekat Asia Afrika sih. Oh, Di tengah Oke. kota banget. Oh, di Iya. tengah kota. Oke. Berarti kalau bicara Asia Afrika ada sejarah, ada poin-poin nilai-nilai Iya. tersendirinya ya. Itu juga nggak boleh hilang juga ya dari salah satu kafe yang favorit yang akan dikunjungi Vivian. Apanya sejarahnya? Sejarah. Bagus juga sih, menarik karena jadi bisa ngulik oh dulunya ada kayak gini. Cuman ini nggak ada sejarah-sejarahnya sih. Nggak ada sejarah ya? Tempatnya aja Oke, unik. Gitu. mungkin Asia Afrika sendirinya saja ya, karena memang Iya. daerah yang cukup istimewa di Kota Bandung juga gitu Betul. ya. Keren. Oke, itu dia saking kita ngobrol kelamaan nih Kak Jo ya. Iya, Kita ya. sampai lupa berbincang-bincang lebih dalam lagi lewat foto-foto. Tapi kalau yang masih mau kenal atau berbincang-bincang dengan Vivian, tenang Sobat Maestro ya. Kita masih punya sesi kedua di mana kita akan berbincang-bincang lebih jauh lagi loh Vivian. Tadi semuanya jadi setengah-setengah deh Kak Jo ya. Iya, betul. Ngobrol bahasa Perancis belum terbahas, juga poin-poin lain juga masih belum terbahas. Kita tahan
dulu. Jadi Sobat Maestro yang masih penasaran dengan kita, ikuti kita di sesi kedua di Maestro You Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda, Kenapa tidak?